Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Galendra Bagaskara dari Universitas Bakri, Prodi Akuntansi, Angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah dengan mudah dan juga benar. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita harus membuat bab atau bagian-bagian utama yang ingin kita buat atau yang ingin kita sampaikan di dalam karya ilmiah kita. Contohnya seperti ini. Jika sudah dibuat semua, kita blok bagian-bagian bab kita, lalu kita masukkan ke dalam heading 1. Jika sudah masuk ke dalam heading 1, kita bisa membuat bagian subbabnya atau bagian-bagian dari bab yang telah kita tulis tadi. Contohnya seperti ini. Sebelumnya, saya sudah menggunakan contoh karya ilmiah saya yang sebelumnya juga saya sudah pakai. Jadi saya tinggal hanya mengikuti saja. Contohnya seperti ini. Kalian harus tulis subbabnya di bagian-bagian bab yang kalian ingin sampaikan. Jika sudah selesai ditulis semua, subbab yang telah kalian tuliskan barusan itu nanti dimasukkan ke dalam heading 2. Nanti saya contohkan. Saya selesaikan dulu ini semua. Dikarenakan di bab 3 saya tidak memakai subbab, jadi saya lengkapi saja langsung ke 4. Tapi kalau teman-teman mau pakai subbab di tiap bab-babnya juga nggak apa-apa. Ini karena karya ilmiah saya tidak memakai subbab, jadi saya langsung ke bab 4. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika semua subbab sudah dituliskan, kita blok bagian-bagian subbab yang kita telah tulis tadi. Contoh seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam heading 2. Semua subbab ya teman-teman. Jika sudah dimasukkan ke dalam heading 2, kita blok bagian ini, lalu kita masuk ke bagian multi level, lalu kita pilih yang ini supaya ada penomorannya. Semua bagian subbab ya, seperti ini. Nah, dikarenakan kata pengantar, abstrak, daftar isi itu tidak menggunakan nomor, jadi kita bisa hapus saja. Oh sorry, ini saya benerin dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman.
jika sudah disetting ke dalam multi level list, kita blok bagian bab 1 pendahuluan, lalu kita buka line spacing option, lalu kita buka bagian line and patch breaks. Itu kita checklist bagian patch break before-nya ya, kita checklist bagian patch break-nya. Setelah itu kita balik ke bagian indent and spacing, kita ganti line spacing-nya itu kita ubah menjadi 1,5 lines. Lalu untuk spacing-nya itu before-nya kita setting 0 poin, after-nya itu 12 poin. Nah, jika semuanya sudah diatur, kita langsung saja pencet OK. Maka tampilan spacingnya akan seperti ini. Oh iya, sebelumnya teman-teman, jika saya ingin memberitahu supaya mempermudah cara kita mengakses dalam setiap bab-bab atau subbabnya ini, kita setting bagian view, lalu kita checklist bagian rule-nya sama navigation pane-nya itu supaya dia tuh di sebelah kiri ada navigation-nya dengan ada rules-nya juga. Supaya kita lebih mudah mengaksesnya, tidak perlu scroll ke bawah lagi, tinggal klik di bagian navigation-nya aja. Nah, jika sudah, maka setelah itu kita setting warna bab 1 pendahuluan ini menjadi warna hitam, lalu ukuran fontnya itu 14 dan jenis fontnya itu Times New Roman, serta bagian bab 1 ini berada di tengah seperti ini. Jika sudah, kita buka atau kita blok bagian bab satunya, kita pencet bagian multi level listnya, kita buka define new multi level listnya. Nah, di sini kan kita terlihat nih ada angka enter formatting for number-nya itu kan angka 1. Kita di sini pencet more. Setelah itu kita edit bagian enter formatting for number-nya itu, kita tambahkan kata-kata yaitu bab di depan angka 1 ya teman-teman. Nah, di depan angka 1 ya teman-teman. Lalu untuk number style for this levelnya itu kita ubah menjadi angka yang Romawi. Setelah itu kita lihat di sini teks indentnya itu kita ubah menjadi 0 cm. Selanjutnya follow number width-nya itu kita ubah juga menjadi nothing, dan align at-nya itu kita ubah jadi 0 ya teman-teman. Jika bagian satu sudah disetting, lalu kita masuk ke bagian 2-nya, yaitu ini mudah dengan cara kita hanya menceklis bagian legal style numbering-nya aja. Nah, terus lanjut ketiga. Karena ketiga saya tidak ada subbabnya, jadi saya langsung loncat ke bagian yang keempat dan kelima. Namun kalau teman-teman tiganya ada bagian subbabnya itu, teman-teman bisa checklist bagian legal style numbering-nya. Nah, jika sudah, kita pencet OK, maka tampilannya itu akan seperti ini. Tuh, ada tulisan bab-babnya di setiap bab heading satunya. Nah, di setiap heading satu ini kita hapus saja bab ini supaya lebih rapi. Dan jangan lupa kita setting lagi di tengah
lalu ukuran 14, dan jenis fontnya itu Times New Roman, berwarna hitam ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa setiap ada perubahan di heading itu, misal seperti ini, kita kan tadi setting ke multi level list, terus kita buka patch breaknya itu, kita checklist. Setelah kita checklist itu heading yang ingin kita update itu kita pencet, misal heading 1, lalu kita klik kanan, lalu kita pencet update, maka tampilannya akan semuanya akan mengikuti yang kita setting tadi. Nah, ini tulisan bab 2 ini kita bisa hapus saja supaya terlihat lebih rapi. Ini juga kita hapus saja. Setelah itu, supaya tiap heading atau bab 1, bab 2 seperti ini itu lebih enak, kita setting ke atau kita pencet shift enter seperti ini ya teman-teman, supaya dia tuh babnya itu ada di atasnya, lalu judulnya itu ada di bawah dari babnya. Lebih bagus kalau dilihat. Nah, jika sudah semua, langkah selanjutnya itu kita edit bagian-bagian dari heading 2, yaitu seperti ini. Saya ngambil contoh dari latar belakang, itu saya blok dulu, lalu saya ubah ukuran fontnya itu 12, lalu jenis fontnya itu Times New Roman. Setelah itu saya setting bold juga. Nah, jika sudah, seperti yang saya bilang tadi, itu setiap ada perubahan di heading itu kita tinggal pencet update saja. Jadi semuanya itu jadi ngikutin ke yang kita setting sebelumnya. Yang saya setting sebelumnya itu kan yang latar belakang. Jadi sisanya kayak rumusan masalah, pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, pokoknya bagian heading 2 itu bakalan berubah juga ngikutin yang latar belakang. Setelah itu kita atur line spacing dari bagian heading satunya itu kita tambah add paragraph di bagian line spacing ini ya teman-teman. Jika sudah, kita update saja, maka semuanya juga akan mengikuti seperti ini. Nah, untuk bagian heading 2-nya juga kita setting juga di bagian add after paragraph-nya ini. Lalu kita masuk ke line spacing. Itu spacingnya itu kita ubah, yang afternya ini kita ubah menjadi yang before-nya ini kita ubah jadi 12, lalu yang afternya itu kita ubah menjadi 6 poin. Nah, untuk line space-nya itu 1,5 ya. Dan untuk line and patch breaks-nya itu kita jangan di checklist teman-teman. Nah, jika sudah di setting seperti ini, maka kita tinggal update di bagian heading 2-nya, dan yang lainnya akan mengikuti seperti settingan yang di latar belakang tadi.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita membuat bagian daftar isi. Sebenarnya kalau membuat daftar isi itu gampang. Kita tinggal buka di bagian reference ini, lalu kita pilih table of content. Setelah itu kita pilih automatic table-nya. Nah, maka secara otomatis akan terbuat seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, kita harus bikin titik-titiknya, terus kita enter. Nah, ini kontennya kita bisa hapus saja. Nah, di bagian latar belakang ini kita bisa isi materi yang ingin kita sampaikan atau ingin kita tuliskan di dalam karya ilmiah yang kita buat. Karena di sini saya menggunakan karya ilmiah saya, sehingga saya hanya mencontohkan saja bagaimana cara membuatnya. Nah, ini tinggal saya copy paste aja dari karya ilmiah saya. Ini kita blok bagian latar belakang. Jangan lupa kita settingnya itu jenis fontnya itu Times New Roman, ukuran 12, lalu lens spacingnya itu 1,5 ya teman-teman. Nah, ini kita ganti Times New Roman, ukuran fontnya itu 12, serta lens spacingnya itu 1,5. Lalu dimasukkan ke dalam heading no space ini ya. Nah, selanjutnya juga sama seperti yang saya lakukan sebelumnya ini, kayak latar belakang, kayak rumusan masalah kalian tulis, lalu kalian ubah jenis hurufnya itu Times New Roman, ukuran 12, lalu lens spacingnya itu 1,5. Kalau mau lebih gampang lagi, jadi isi materi kita ini kita blok, lalu kita masukkan ke dalam heading no space. Ya, kita masukkan ke dalam heading no space. Bentar, ini saya rapihin dulu. Nah, ini masukin ke dalam heading no space, lalu kita update. Maka dia tuh akan mengikuti settingan seperti yang sebelumnya atau yang seperti latar belakang ini. Nah, ini kita update. Bentar, saya rapiin dulu di bagian rumusan masalah ini. Ini bentar. Kita ganti aja ini jadi apakah pelaksanaan demokrasi Indonesia. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya itu juga sama saja seperti kayak demokrasi, pengertian demokrasi. Pokoknya isi dari materi-materi yang kita ingin sampaikan itu kalian tinggal ketik atau pokoknya diisi aja. Setelah diisi semua, itu tinggal kita copy paste lalu kita setting ke atau kita pencet di bagian no space-nya ini. Nah, seperti ini. Maka dia akan mengikuti settingan seperti berikutnya. Nah, ini saya percepat saja karena materi saya banyak ya teman-teman. Nah, ini kita
kita taruh isi materi kita, terus kita blok, lalu kita setting ke heading no space. Kita ulangin lagi, kita tulis materi kita. Jika semua sudah ditulis, kita taruh ke heading no space lagi. Gitu aja, diulang-ulang terus aja di setiap materinya ya teman-teman. Nah, ini kita tulis materi kita blok, masukkan ke dalam heading no space, maka dia akan mengikuti settingan yang sebelumnya kita sudah atur, kayak line spacingnya, terus ukuran fontnya, jenis fontnya Times New Roman, seperti itu. Sebentar ya teman-teman, saya percepat dulu. Nah, ini juga kita copy paste, masukkan ke dalam heading no space. Oh sorry, nah ini masuk gini, ini copy paste, masukkan dalam materi, lalu kita setting ke heading no space. Kita masuk ke dalam bagian kesimpulan, sama dia juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita copy paste, lalu kita tinggal blok semua materinya, kita setting ke dalam heading no space. Nah, untuk di bagian daftar pustaka itu caranya yang pertama itu kita insert citasinya, lalu di sini kita bisa tulis author itu nama publishnya itu nama yang menyebarkan beritanya. Di sini saya contohkan seperti Ahmad. Lalu di sini kita bisa isi titelnya itu judul dari artikel yang kalian dapat itu seperti ini, kayak ciri, tujuan, macam, dan prinsip demokrasi kalau saya itu. Nah, ini untuk year-nya itu ya, tahun berapa dia dia ngupload artikel dia sendiri. Lalu publishernya itu saya tulis linknya dia. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kalian tinggal pencet bagian bibliografinya ini. Nah, kita pilih yang pertama, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini kita hapus aja, maka silakan seperti ini. Kalau sumber materi kalian dari internet itu banyak, kalian tinggal bikin aja lagi, kayak misalkan nama kalian, nama yang upload itu siapa, terus tahunnya juga dilihat siapa, terus kita lihat juga titelnya siapa. Nah, ini saya kan udah buat banyak, jadi saya tinggal copy paste aja. Intinya masuk ke dalam insert citasinya aja. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.